Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Pastinya luar biasa ya. Kabarnya Iya. Kak Metri? Puji Tuhan, baik Kak. Dan adik-adik walaupun kita sekolah minggunya masih di rumah aja, tapi kita jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak ya. Benar. Nah mari kita ucapkan puji Tuhan karena pada minggu hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 Tuhan Yesus masih memberikan napas kehidupan, umur panjang, kesehatan yang sempurna dan masih diberkati Tuhan. Amin. Kita mengucapkan terima kasih dulu buat Tuhan Yesus. Nah, sebagai respon kita mengucapkan terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati kehidupan kita nih Kak. Melalui kita diberikan kesehatan, kita diberikan napas kehidupan. Kakak undang adik-adik di rumah untuk berdiri. Kita mau nyanyi, kita ucapkan selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih ya. Kita nyanyi semua dengan semangat, dengan penuh sukacita. Ayo gerakan badannya biar lebih semangat. Sambil senyum ya. Anak Tuhan harus ceria Kak ya. Iya benar. Digoyangkan badannya Biar sehat ya. iya, sekalian olahraga Kak ya. Iya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulangi sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi Tuhan. Ayo gerakin badannya, ikutin kakaknya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Hatiku penuh nyanyian, kita bersuka cita bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Nama siapa? Hanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Tunjuk dirinya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, selamat pagi ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas napas kehidupan, umur panjang, kesehatan yang sempurna yang masih Tuhan berikan kepada kami pada hari ini ya Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu serta belajar akan firman-Mu. Kiranya Engkau lingkupi kami sehingga Engkau melayakkan kami untuk menyembah Engkau di pagi hari ini ya Bapa. Sertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dan kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya Kak, tahu nggak kalau apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, mau perbuatan baik, mau perbuatan jahat, itu Tuhan melihat. Benar itu Kak Metri. Jadi kita harus hati-hati nih Kak, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau nyanyi, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Ya, sambil tepuk tangan. Iya, adik-adik kakak mau bertanya nih, siapa di sini yang pernah melakukan dosa? Angkat tangannya. Dosa itu apa sih Kak Marti? Dosa itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Pelanggaran terhadap hukum Tuhan itu berarti bahwa perbuatan dosa itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan Kak ya. Benar. Contohnya nih Kak, dosa itu apa? Contohnya mencuri, berbohong. Nah itu tadi adik-adik, mencuri, berbohong itulah dosa. Dosa adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan sampai melakukan dosa. Dan ketika kita tidak melakukan dosa, itu artinya kita sudah bertobat dan mau mengikuti Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama, saya mau ikut Yesus ya. Itu artinya kita mau menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus untuk Tuhan pakai dan kita menjauhi dosa. Saya mau ikut Yesus. Sampai
Baiklah untuk adik-adik semua, sebelum kita memasuki cerita Alkitab pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berikan kami roh kebaikan, roh kecermatan, agar kami bisa mencermati, bisa mendengarkan dengan baik isi cerita Alkitab pada hari ini Tuhan, dan kiranya firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami bisa memberikan manfaat yang begitu baik buat kami, siraman rohani yang baik buat kami, agar kami bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas segala puji kasih-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan selalu bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk adik-adik yang terkasih semua yang saat ini tetap setia untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu melalui ibadah streaming. Untuk hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari seorang tokoh di Perjanjian Baru. Kita ambil dari nas Alkitab kita yang mungkin tadi sebelumnya sudah ada di layar. Alkitab dari kitab Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Bisa dibaca judul perikopnya? Oke. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Dan tema untuk cerita Alkitab kita pada hari ini adalah tentang bertobat. Oke. Untuk istilah bertobat ini mungkin sudah disampaikan oleh guru-guru sekolah minggunya dari sebelum-sebelumnya, pengajaran yang lalu-lalu. Mungkin ketika kalian masih di kelas kecil, atau masih di kelas tengah, ataupun masih di kelas besar. Tentang bertobat, ini akan selalu kalian dengarkan sampai kapanpun, bahkan sampai kalian dewasa nanti. Baiklah, di sini kita akan mulai. Kakak akan tidak baca langsung dari ceritanya, kakak tidak baca dari nas Alkitabnya, kakak langsung saja memulai. Di sini ada seorang tokoh. Dia ini adalah anak dari Imam Zakaria yang bernama Yohanes, yang nanti akan disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Oke. Sebelum zaman Tuhan Yesus ya memberitakan tentang firman Tuhan, tentang begitu banyak mukjizat, ada seseorang yang lebih dahulu memberitakan tentang firman Tuhan dan menyuruh orang-orang banyak bertobat dan memberitakan tentang kerajaan Allah itu sudah semakin dekat, dan orang itu adalah bernama Yohanes. Ya, Yohanes ini dia datang ke sebuah gurun yang bernama Gurun Yudea. Nah, di sana dia sering memberitakan firman Tuhan dan memberitakan bahwa kerajaan Allah itu semakin dekat. Nah, Yohanes ini tinggal di gurun tersebut. Dia memakaikan pakaian dengan kulit unta dan ikat pinggang kulit. Bayangkan adik-adik, zaman dahulu ketika itu Yohanes berada di padang gurun, pakaiannya tidak seperti kita, tidak seperti kakak yang saat ini ya memakai baju yang mungkin lebih nyaman dari yang dipakai Yohanes zaman dulu. Dan juga pada waktu itu Yohanes hanya memakan makanan seperti belalang dan juga madu hutan. Wow, makan belalang. Tidak seperti zaman kita saat ini, ada nasi, ada ayam, ada ikan goreng, ada telur dan sebagainya macamnya. Tentu makanan kita lebih sehat. Ya. Dan mungkin lebih nikmat daripada yang Yohanes makan pada waktu dia melakukan pelayanannya di zaman dulu. Ya, dia melakukan pelayanannya di padang gurun. Oke, lanjut lagi ceritanya. Nah,
untuk mendengar Yohanes ini berkhotbah, ya. Banyak sekali orang yang ingin mendengarkan khotbahnya dari Yerusalem, ya, dari Yudea dan seluruh daerah di sekitar Yordan. Wow, banyak sekali. 3 daerah itu ingin mendengarkan khotbah dari si Yohanes ini. Ya, jauhnya mungkin bukan main. Ya, 3 daerah itu mungkin bermil-mil atau berkilo-kilo jauhnya. Tetapi mereka mau mendengarkan khotbah dari Yohanes. Ia menyerukan kepada semua orang, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan sorga semakin dekat. Itulah yang diucapkan Yohanes pada saat dia berkhotbah kepada semua orang. Apa yang dilakukan itu persis seperti yang dilakukan pada saat Nabi Yesaya sebelumnya berkata bahwa ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi pada zaman Nabi Yesaya dahulu di perjanjian lama, Nabi Yesaya sudah berseru dan mungkin sudah ada penerawangan, ya, ada penglihatan bahwa di zaman yang akan datang ada seseorang yang akan memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan bahwa kabar baik kerajaan Allah akan semakin dekat, tapi di sebuah padang gurun. Nah, seperti itu ya, adik-adik semua. Dan ini tergenapi apa yang dikatakan Nabi Yesaya itu tergenapi melalui hal yang dilakukan oleh si Yohanes Pembaptis ini. Kemudian Yohanes membaptis semua orang yang datang mendengarkannya dan mau bertobat. Tetapi saat itu ada orang Farisi dan orang Saduki yang datang juga untuk dibaptis. Tetapi Yohanes tahu, ya, mereka tidak bertobat. Sehingga Yohanes berkata, seperti ini katanya, "Hai kamu, keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Setelah mendengar hal itu dari Yohanes Pembaptis, orang Saduki dan orang Farisi itu lalu marah dan pergi. Ya, jadi Yohanes tahu niat seseorang, ya, pada saat orang yang banyak itu berbondong-bondong ingin mendengarkan khotbahnya dan juga mau bertobat, ya. Dari situ ia bisa melihat orang-orang yang hanya memang tulus ingin bertobat dan orang-orang yang hanya ingin mengujinya atau hanya ingin melihat-lihat saja dan tidak ada rasa untuk mau bertobat. Nah, dari situ Yohanes punya karunia untuk bisa melihat itu. Nah, kemudian orang-orang yang benar-benar mau bertobat dan menyesali dosa-dosa mereka itu kemudian dibaptis oleh Yohanes. Hal itu menjadi tanda bahwa mereka sudah tidak mau lagi berbuat hal yang jahat di mata Tuhan, karena mereka telah memberikan diri untuk menjadi pengikut Tuhan yang benar. Baiklah adik-adik, nah dari cerita itu kita bisa lihat bahwa di zaman itu belum terjadi yang namanya pertobatan. Ya, belum terjadi yang namanya pertobatan. Banyak sekali hal-hal yang di zaman itu sebelum Yohanes datang, itu kejahatan yang melanggar perintah Tuhan itu semakin banyak. Nah, melalui dari kehadiran Yohanes Pembaptis ini, ya, orang begitu banyak berbondong-bondong dan mau mengikut apa yang Tuhan inginkan. Ya, salah satunya dengan melakukan pertobatan. Nah, mungkin kalian pernah
melakukan yang namanya kesalahan. Misalnya, contohnya saja, kalian pernah nyontek nggak? Pasti pernah nyontek. Ya nyontek kan? Walaupun nyontek satu angka huruf pun, itu namanya menyontek. Ya kan? Nah, walaupun kalian bilang mau lihat sebentar, terus kalian ingat apa yang teman kalian kerjakan, lalu kalian salin. Nah, itu namanya juga menyontek. Itu salah satu perbuatan dosa. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan atau disebut dengan dosa, pasti ada perasaan diri kita yang ingin kembali ke jalan Tuhan dan tidak ingin melakukan hal tersebut, ya, yang jahat di mata Tuhan. Pasti ada perasaan itu. Nah, perasaan ingin kembali itulah dan mau melakukan perintah Tuhan itulah disebut dengan pertobatan. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Yohanes Baptis tadi, itu tentang pertobatan, ada dua hal yang ingin kakak sampaikan atau dua kesimpulan. Yang pertama, pertobatan itu mutlak diperlukan karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Betul tidak? Siapa di sini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Ayo, angkat tangan. Atau ada yang bilang saya? Aku? Pasti semua manusia ini pernah melakukan kesalahan, ya. Pernah juga melakukan yang namanya dosa. Sekecil apapun itu kesalahannya, walaupun itu misalnya berbohong, tapi untuk kebaikan, tetap saja itu adalah kesalahan, itu adalah dosa. Nah, supaya kita kembali ke jalan yang benar, ya, salah satunya melalui pertobatan, melalui ikut jalan Yesus. Seperti lagu tema tadi, saya mau ikut Yesus. Nah, yang kedua, pertobatan bukan hanya sekedar dikatakan, ya, tetapi harus dilakukan dalam sikap dan perbuatan yang benar. Nah, berarti ketika kita ingin kembali ke jalan Tuhan, ya, ingin melakukan pertobatan, tidak hanya dengan kata-kata aku mau bertobat kak, aku mau ikut jalan Yesus kak, tapi kamu harus membuktikannya dengan perbuatan. Apa itu contohnya? Pasti sering kalian lakukan. Hadir di sekolah minggu. Nih, sekarang kalian menonton ibadah sekolah minggu, walaupun melalui media YouTube. Itu salah satu bentuk kalian mengikuti jalan Tuhan, ya. Salah satu jalan kalian untuk bertobat. Banyak hal lagi. Contohnya baca firman Tuhan, ya. Melakukan perintah orang yang lebih tua. Mama kamu di rumah, papa kamu di rumah, kalau suruh beli sesuatu atau gula misalnya, ya, di warung, langsung dong kalian lakukan, ya, kalian perintahkan. Bantu gue tambinya di rumah, ya, bantu kakaknya atau adiknya di rumah ketika sedang kesulitan. Itu ada salah satu bentuk kalian mengikuti jalan Tuhan, ya, ingin melakukan pertobatan, ya. Jadi pertobatan itu harus kalian lakukan, tidak hanya melalui ucapan saja. Oke, baiklah, itu saja cerita Alkitab pada kita untuk hari ini. Semoga bisa melekat di hati kita semua dan bisa adik-adik semua di rumah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu, serta selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih pula telah memberikan kami kepedulian dan pendidikan melalui orang tua dan guru yang selalu mendidik kami agar menjadi manusia yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. Berkati pula mereka agar menjadi orang tua yang mampu mendidik anaknya ke arah yang lebih baik. Bimbinglah mereka agar dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu ingat beribadah dan memuliakan nama-Mu. Buat sekolah adik-adik kami, kiranya Tuhan berikan kecerdasan, kemampuan untuk memahami pelajaran di mana mereka belajar daring selama musim virus corona ini. Kiranya mereka dapat belajar dengan baik. Ya Bapa, berkatilah orang tua di seluruh wilayah Indonesia dan dunia, agar diberi kesehatan selalu, supaya diberi berkah rezeki yang cukup, serta sukacita dalam kebahagiaan, agar anak-anak mereka bangga terhadap ayah dan ibu mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang bekerja di ladang-Mu ya Bapa, seperti pendeta, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu. Berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka ya Bapa. Bapa, di dalam Yesus Kristus banyak hal yang ingin kami minta, tapi Tuhan tahu apa yang kami perlukan, dan kami ingin menutup doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Ya nggak apa-apa ya, walaupun kita cuma ibadah di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita. Sekarang posisinya lipat tangannya. Kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa yang sudah menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan hingga berakhirnya saat ini. Dengan sikap berdoa ya, kita menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita ulangi sekali lagi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami ini Tuhan. Walaupun kami cuma ibadah di rumah, tapi kami bersyukur Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami napas kehidupan hingga sampai saat ini.
ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya pada minggu depan kami masih bisa ikut bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk ikut sekolah minggu lagi. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati aktivitas kami selama seminggu ke depan. Tuhan kiranya selalu campur tangan di dalam kegiatan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan Yesus berkati kesehatan kami, kehidupan kami, mau kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Terima kasih adik-adik karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Iya. Nah, jangan lupa minggu depan ikut ibadah lagi secara online selanjutnya. Dan ingat ya, jaga kesehatan. Pasti. Nah, ikuti protokol kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan jaga jarak ya. Iya. Nah, dari pesan Kamarti kepada adik semua harus diingat ya, tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga nanti kepada adik-adik semua, pada saat kalian menonton ibadah sekolah minggu pada hari ini, jangan lupa untuk foto diri kalian atau selfie diri kalian ya pada saat kalian menonton video sekolah minggu. Nanti kalau sudah kalian foto selfie atau foto diri kalian sedang menonton ibadah sekolah minggu, kalian bisa share ke grup kelas masing-masing, yaitu grup kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Oke, dan juga untuk grup parenting ya bersama dengan orang tua. Oke. Nah, itu saja yang bisa kakak ucapkan. Sampai jumpa lagi di video ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.